suci ya, kitab suci Alkitab. Ya, jadi dalam Alkitab itu ya, dalam kitab suci Alkitab itu tidak ada istilah atau kosakata Yudaisme. Ya. Nah, mungkin Yudaisme itu dibuat oleh peneliti teologi ya, peneliti suci, peneliti sejarah, maka mereka membuat istilah Yudaisme ya. Jadi saya kurang mengerti Yudaisme itu. Tapi kalau kita baca di Alkitab itu ada memang istilah kata ya, ada istilah kata Yahudi. Nah, ada istilah kata Yahudi. Jadi sampai situ bisa paham ya, Yahudi. Jadi kalau kita ingin tahu Yahudi itu adalah suatu bangsa ya, yang sudah ada di Alkitab dituliskan. Nah, dari manakah asal bangsa Yahudi? Itu garis keturunan itu sudah ada memang dari sejak manusia penciptaan pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dari situlah garis keturunan bangsa Yahudi. Nanti Adam dan Hawa, dia kan nanti melahirkan anak ya, namanya ada kan Kain dan Habel ya. Itu kemudian kita tahu itu Habel itu mati dibunuh oleh si Kain ya, penggantinya adalah si Set. Terusnya sampai nanti ke Yakub ya. Nanti sampai Yakub itu nanti berganti nama menjadi Israel. Nanti Israel itu Yakub atau Israel punya 12 anak. Ke-12 anak ini nanti menjadi suku Israel. Ya, Israel ini nanti menjadi yang lebih dikenal sekarang istilah Yahudi. Nah, itulah asal muasal bangsa Yahudi sebagai bangsa. Itulah kira-kira. Ya. Kalau sebagai agama bagaimana ya? Jadi bangsa Yahudi itu punya kepercayaan atau agama ya, yang disebut agama Yahudi ya, agama Yahudi atau kepercayaan Yahudi ya. Kepercayaan Yahudi itu pada dasarnya berdasarkan Alkitab juga ya. Nah, jadi kalau kepercayaan Yahudi itu juga Tuhan yang mengajarkan kepada mereka, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi seperti yang ada di kitab Kejadian ya. Tuhan yang sama menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang sama juga yang mengajarkan bangsa Yahudi, Tuhan yang sama. Nah, jadi itulah nah, jadi kepercayaan Yahudi itu berasal dari Tuhan, juga Tuhan yang sama yang mengajarkan kepada Adam dan Hawa. Nah, itulah asal muasal kepercayaan Yahudi atau agama Yahudi. Nah, itu dia menurut yang saya baca di Alkitab. Itu dia. Jadi kalau kita ingin tahu kepercayaan Yahudi itu dan orang Yahudi itu, kita baca saja kitab Perjanjian Lama, Kejadian 1 sampai Maliaki. Itulah yang dipercaya oleh bangsa Yahudi. Nah, itu dia. Itu bertentangan dengan Yudaisme. Bapak setuju tidak? Jadi Zionisme atau yang saya tahu ya, saya kurang tahu. Jadi yang pasti Zionisme itu adalah bisa jadi itu kelompok atau paham di antara bangsa Yahudi ya. Jadi di antara bangsa Yahudi itu ada paham-paham juga, ada kelompok-kelompok juga. Pada zaman kehidupan Yesus ada berapa kelompok di antara orang Yahudi. Yang saya tahu itu satu kelompok Farisi. Nah, yang kedua ada kelompok Saduki. Ya, mereka ini sumbernya sama, ya, punya kitab suci yang sama, tapi pahamnya berbeda. Nah, kalau orang Farisi itu percaya ada kebangkitan. Kalau orang golongan Saduki itu tidak percaya ada kebangkitan. Nah, itu. Jadi sumbernya sama, ya, asalnya sama, tapi mereka terdapat di situ ada paham-paham yang berbeda pada zaman kehidupan Yesus. Ya. Jadi kalau sekarang pun demikian, ya sudah terjadi, memang dari dulu pun sudah begitu. Sekarang pun kalau dibilang ada kelompok Zionis, ada
kelompok di Israel itu yang begitulah yang terjadi. Nah, itu perkembangannya. Sebenarnya itu bukanlah Tuhan masukkan, tapi karena mereka seharusnya berasal dari kitab suci. Jadi itu paham yang mereka pahami masing-masing, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok di antara mereka. Itu kelompok di antara mereka. Itu. Pak, sekarang saya memiliki pertanyaan, apakah yang tidak memiliki keturunan Yahudi bisa menganut Idaisme? Kalau saya bisa karena ada ayatnya, tapi saya lupa pula kayak berapa. Itu Bapak bisa nggak? Jadi begini, menurut Alkitab yang saya baca, ya, memang bangsa Yahudi itu adalah bangsa pilihan Tuhan, ya, bangsa pilihan Tuhan. Untuk apa bangsa ini Tuhan pilih pada zaman dahulu? Supaya membawa keselamatan bagi bangsa lain. Nah, jadi pada zaman dahulu, kalau orang mau diselamatkan, ya, melalui pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada Yahudi, mereka salah satunya, ya, mereka harus meyakini apa yang diajarkan kepada bangsa Yahudi. Contohnya satu, mereka harus disunat. Nah, itu dia. Untuk menjadi bergabung dalam bangsa umat Tuhan Yahudi, salah satunya, ya. Nah, itu zaman dahulu. Jadi pada zaman dahulu semua bangsa boleh bergabung menjadi bangsa Yahudi, boleh menganut kepercayaan orang Yahudi, tapi ada syaratnya. Itulah zaman dahulu. Jadi. Tapi Pak, mereka banyak mengatakan bahwa terutama Kristen dan juga pendeta yang saya lihat, mereka mengatakan bahwa hanya yang keturunan bisa menganut agama itu. Benar menurut Ulang kenapa? Jadi kenapa ya banyak Kristen terutama pendeta masih ada yang salah menafsirkan bahwa Yudaisme yang boleh dianggap oleh kelompok tertentu benar menurut? Itu saya kurang tahu, ya. Saya yang tahu yang saya baca di kitab, ya. Nah, jadi kalau kita baca dari kitab, ada itu peristiwa bahwa pada zaman pemerintahan Raja Asveros, ya. Nah, itu ada kelompok bangsa bukan Yahudi bergabung menjadi bangsa Yahudi, itu ada. Nah, dan itu pun pilihan, tidak dipaksakan, karena Tuhan yang merencanakan keselamatan itu disampaikan oleh bangsa Yahudi kepada bangsa lain, dengan harapan bangsanya pun ikut dalam keselamatan itu. Ya, tapi mereka tidak perlu mengganti kebangsaannya. Tidak perlu mengganti kebangsaannya, mereka hanya bergabung saja dalam keselamatan itu. Nah, kalau sekarang ada pada zaman itu, ya saya kurang tahu, ya. Tapi yang saya tahu itu ada dari kitab. Nah, jadi itulah yang Tuhan rencanakan sejak kepada bangsa Yahudi pada zaman dahulu. Itu yang Tuhan rencanakan. Nah, saya tambahkan lagi, ya. Jadi ternyata, ya, rencana itu tidak berjalan dengan baik, kan? Yang Tuhan harapkan itu bahwa melalui bangsa Yahudi lah rencana keselamatan itu. Ternyata mereka sendiri tidak menerima keselamatan itu secara bangsa. Nah, dari mana kita tahu? Karena justru ajaran yang Tuhan ajarkan itu kepada mereka, mereka tidak sepenuhnya mengikutinya. Nah, puncaknya adalah bahwa pada akhirnya mereka menolak Mesias atau Yesus yang datang untuk mereka. Itulah puncak penolakan mereka atas rencana keselamatan itu. Nah, jadi karena mereka menolak itu, maka Tuhan tidak lagi menjadikan hanya mereka sebagai umatnya. Siapa saja yang menerima keselamatan itu adalah menjadi umat Tuhan. Nah, itu dia. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Nah, jadi sekarang siapa saja yang menerima keselamatan itu, dia menjadi umat Tuhan. Nah, baik itu bangsa Yahudi atau bangsa bukan Yahudi boleh menjadi umat Tuhan, menerima keselamatan sekarang ini. Itu dia. Itulah yang terjadi sekarang ini. Pak,
kenapa banyak bapak tahu nggak, aku mau jelaskan mengapa banyak pendeta apalagi di gereja saya itu mau mengatakan bahwa kita tak boleh mengutuk Yahudi dan mendekati mereka, padahal itu tidak hanya Yahudi saja yang tidak boleh kita sentuh. Aku mau jelaskan mengapa banyak pendeta apalagi di gereja saya itu mau mengatakan bahwa kita tak boleh mengutuk Yahudi dan mendekati mereka, padahal itu tidak hanya Yahudi saja yang tidak boleh kita sentuh. Itu bagaimana menurut Bapak? Coba ulang kenapa? Menurut Bapak bagaimana ya? Karena banyak pendeta terutama di gereja saya yang mengatakan bahwa kita tak boleh mengutuk mereka harus mendekati Yahudi, padahal bukan hanya Yahudi saja yang harus mendekati. Itu bagaimana menurut Bapak? Memang pada waktu Tuhan menyatakan itu ya kepada bangsa Yahudi, ya, kepada leluhur bangsa Yahudi yaitu Abraham, ya, dia akan bahwa Tuhan akan memberkati bangsa yang memberkati keturunanmu, ya, atau mengutuk bangsa yang mengutuki keturunanmu, ya. Begitu pun berlaku pada bangsa Yahudi pada waktu itu, ya, pada waktu itu, ya. Nah, jadi apakah sekarang itu juga berlaku, ya? Nah, bahwa itu berlaku bagi umat Tuhan pada waktu itu. Umat Tuhan waktu itu adalah Yahudi pada waktu itu, ya. Nah, sekarang siapa umat Tuhan? Siapa saja yang menerima rencana keselamatan itulah umat Tuhan. Jadi siapa yang mengutiki umat Tuhan? Jadi kita jangan mengutiki umat Tuhan. Ya, siapa saja. Jadi kita tidak bisa patuh itu bangsa Yahudi, bangsa apa, siapa saja yang menerima rencana keselamatan itulah umat Tuhan itu. Jadi sekarang tidak tergantung satu bangsa, enggak, siapa saja. Jadi siapa yang menerima rencana keselamatan jangan kita kutuk, justru kita doakan. Nah, itu dia, ya. Nah, boleh kita kutuk. Yang kita kutuk apa? Yang kita kutuk itulah tingkah laku yang jahat itu kita kutuk, bukan orangnya. Karena setiap orang itu telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Ya. Yang kita kutuk itu tindakannya. Nah, jadi siapa saja tindakan yang nggak benar itu boleh kita kutuk. Tindakannya, ya, bukan orangnya. Bagaimana cara mengutuk tindakan itu? Ya, kalau kita lihat tindakan itu kejam, jahat, ya boleh kita katakan apa? Itu tindakan yang jahat. Ya, itu cara kita, ya. Itu tindakan yang jahat, itu tindakan yang salah. Nah, apakah itu nanti mendapat hukuman? Tuhan lah yang menghukum. Kita hanya menyatakan saja. Nah, itu dia.